Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosyana Dewi, NPM 100 102 19076. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah terjadi karena adanya kenaikan harga minyak goreng yang melonjak tinggi, sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Seperti halnya minyak goreng curah, harga awalnya itu 13.800 menjadi 15.600. Lalu ada minyak goreng kemasan sederhana, yang harga awalnya itu 14.300 menjadi 20.150 per liter. Lalu ada minyak goreng kemasan premium yang harga awalnya itu 16.000 menjadi 21.700. Permasalahan yang terjadi adalah boleh atau tidaknya penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah dalam hukum Islam dan hukum positif. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip hukum, guna untuk menghadapi isu hukum yang terjadi. Nah, alasan saya menggunakan pendekatan normatif karena penelitian saya merupakan penelitian doktrinal yang mana membahas tentang tataran konsep kebijakan yang harus menggunakan pendekatan normatif sepenuhnya. Yang kedua ada jenis data penelitian. Nah, jenis data penelitian yang saya gunakan adalah data sekunder. Yang ketiga ada sumber data penelitian. Terbagi menjadi tiga, ada bahan hukum primer, yang kedua ada bahan hukum sekunder, yang ketiga ada bahan hukum tersier. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah studi kepustakaan. Dan yang terakhir ada metode analisis data, yaitu analisis deskriptif. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Yang pertama ada praktik penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah. Nah, di sini Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang mana pemerintah berhak mengatur penetapan harga ketika harga tersebut sudah tidak terkendali, yang mengakibatkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Seperti yang terjadi pada minyak goreng yang mengalami kenaikan harga yang sangat mahal. Nah, dalam hal ini pemerintah mengupayakan untuk menstabilkan harga minyak goreng atau masyarakat dapat membeli minyak goreng dengan harga yang terjangkau melalui beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu melalui program bantuan langsung tunai minyak goreng. Yang kedua ada program minyak goreng sawit curah, yang ketiga ada program minyak goreng curah rakyat. Yang kedua ada tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah. Nah, dalam hukum Islam sendiri masih terdapat simpang siur antara pendapat ulama, ada yang membolehkan penetapan harga oleh pemerintah dan ada juga yang tidak membolehkan. Ulama yang membolehkan yaitu ulama Hanafiyah dan Malikiyah, sedangkan ulama yang melarang adalah ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Alasan membolehkan penetapan harga oleh pemerintah itu untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dan menghindari kemadharatan yang terjadi di masyarakat. Dan dasar hukum yang digunakan adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang mana umat manusia itu harus menaati perintah atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pemimpin selama tidak melewati aturan Islam atau hukum Islam. Dan alasan tidak dibolehkannya yaitu penetapan harga termasuk tindak kezaliman yang akan mengakibatkan ketidakadilan. Nah, dasar hukum yang digunakan adalah Quran Surat An-Nisa ayat 29. Makna dari Quran Surat An-Nisa ayat 29 yaitu jual beli atau penetapan harga harus dilakukan dengan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Maka dari itu pemerintah tidak boleh ikut campur dalam menetapkan harga pasar. Nah, dari perbedaan pendapat para ulama ini dapat disimpulkan bahwa penetapan harga dibolehkan jika memang memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dan menghindari kemadharatan. Akan tetapi penetapan harga itu dilarang jika memang tidak memberikan keadilan atau ketidakadilan dan kezaliman kepada masyarakat. Seperti halnya dalam penerapan kaidah fikih yang artinya menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Dalam hukum positif, penetapan harga itu terdapat dua aturan. Yang pertama, dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di sini menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk menetapkan harga atau melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang akan merugikan masyarakat dan
dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Lalu, dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam menstabilisasikan harga dan mengawasi persediaan stok minyak goreng. Dalam hal ini, masyarakat dapat membeli minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Sekian pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.